Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dari pertemuan dua kita di pertemuan yang keempat ya. Tapi karena ada kendala teknis ya, tidak ada lambatnya materi. Jadi tidak apa-apa, intinya kita akan tetap pelajari secara perlahan ya. Belum UTS nanti materi kita udah selesai. Oke, kita akan bahas tentang picture box. Ini adalah kontrol yang digunakan untuk menampilkan gambar. Nah, cara menambahkannya cukup Anda pilih gambarnya pada pengaturan propertiesnya, yaitu menggunakan image. Oke, kita tambahkan program kita. Kita boleh buka kemudian pakai recent ya. Jadi kalau misalnya saudara kemarin mau buka lagi, silahkan pilih recent project atau pilih open project. Silakan buka program minggu lalu, kemudian kita tambahkan Windows Form, kemudian pilih Windows Form, formnya menjadi form 6. Nah, kemudian kita pilih picture box, ada picture box. Nah, kemudian kita akan ambil properti pada picture box tersebut, ada pilihan image. Yang kita pilih image, boleh pakai local resource, boleh kita ambil nah ini filenya tidak sesuai dengan gambar yang kita berikan. Nah, ini kita boleh atur ukurannya, atur auto size sesuai dengan ukurannya, atau straight image. Kalau straight image itu dia akan menyesuaikan dengan lebar picture box yang kita bikin. Kalau misalnya gambarnya kebetulan kecil ya bisa kita atur seperti ini. Tapi kalau misalnya kita dapat gambarnya seukuran besar 4K misalnya, nah ini kita butuh pengaturan seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan dengan ukuran yang kita sediakan. Oke. Kemudian ini hasilnya. Berikutnya adalah tentang informasi dan data. Nah, dalam kehidupan kita sehari kita harus berurusan dengan yang berbagai jenis informasi dan data. Seperti itu kita perlu untuk menangani data seperti nama, uang, nomor telepon, alamat, tanggal, nomor OTP, nomor anggota, nomor pegawai, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu berurusan dengan segala macam data. Sebagian dapat dihitung secara matematis, sedangkan sebagian datanya dalam bentuk teks atau bentuk non-numerik lainnya. Nah, data dapat disimpan sebagai variabel atau variabel, konstanta, atau array. Nah, nilai-nilai data yang disimpan sebagai variabel selalu berubah, sementara nilai konstan itu tetap sama, ya. Jadi variabel itu nilai data yang disimpan itu selalu berubah-ubah ya, selalu berubah-ubah. Kalau nilainya tetap itu disebut dengan konstanta. Nah, tipe data yang pertama itu adalah tipe data numerik. Nah, jenis data terdiri angka yang dapat dihitung secara matematis dengan menggunakan berbagai perhitungan aritmatika standar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lainnya. Contoh tipe data numerik seperti tinggi, berat badan, jumlah siswa dalam satu kelas, harga barang, tagihan bulanan, biaya, tarif bus, dan sebagainya. Nah, itu adalah termasuk dalam contoh tipe data numerik. Ya, kalau tinggi itu tetap berupa angka. Tingginya 163 cm satuannya. Berat badan misalnya 60 kg, 65 kg, 50 kg. Satuannya adalah kilogram ya. Nah, jumlah siswa dalam satu kelas ada 40 orang, 30 orang, 60 orang. Nah, orangnya adalah satuannya adalah orang. Harga barang ya 20.000, 30.000, sebagainya ya.
Nah, data numerik ini dibagi menjadi 7 jenis berdasarkan nilai penyimpanan. Nah, perhitungan yang hanya melibatkan angka bulat dapat menggunakan integer atau long integer. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tipe data numerik. Tadi sudah disampaikan bahwasanya ada 7 ya. Nah, byte ini ini adalah tipe data dengan range-nya terkecil. Ya. Range-nya terkecil. Oke. Nah, kapan penggunaan byte? Nah, ini kan kapan pertanyaannya? Kapan kita gunakan byte? Jika nilai yang kita inputkan, baik yang kita inputkan atau hasil dari operasi seperti itu, tidak lebih dari 255. Ini yang belajar Arkom semua Pak tahu nih 1 byte ini. Kenapa 1 byte itu 255? Ya, ini Bapak ulang lagi nih. 1 byte itu terdiri dari 8 bit ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini 8 bit. Nah, rumus dasarnya adalah 2 pangkat n. Ya, kurang 1. Nah, jadi ini jumlah bitnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nilainya itu didapat dari rumus ini. 2n pangkat 1. N-nya adalah nilai di atas ini. Oke, kita masukin ya. 2 pangkat 1 kurang 1. Ini berarti 2 pangkat 2 kurang 1. Ini 2 pangkat 3 kurang 1. Sampai dengan 2 pangkat 8 kurang 1. Berarti ini nilainya adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai dengan 2 pangkat 7. Berapa nilainya? Nilainya adalah 2 pangkat 0, berapapun pangkat 0 nilai 1. 2 pangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. 2 pangkat 2 adalah 4, 8, 16, 32, 64, 128. Oke. Nah, ini nilai yang ada terhadap 8 bit ini. Oke. Kemudian kita akan jumlahkan. Kalau misalnya seluruhnya adalah 1, nah, seluruh bitnya kita berikan inputnya 1. Nah, berapa nilai seluruhnya? Maka kita jumlahkan saja nilai ini. 2 tambah 1, 3 ya. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 4, 7 ya. 7. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 16. Ya, 15 tambah 6 itu 31. Oke, 31. 31 tambah 32 hasilnya adalah 63. 63 tambah 64 hasilnya 127. 127 ditambah 128 hasilnya adalah 255. Oke, 255. Berarti batasannya hanya sampai dengan 255. Berarti lebih dari 1 byte dia tidak bisa lagi. Nah, dia tidak bisa. Ya, misalnya kita mau melakukan operasi aritmatika untuk mengetahui panjang suatu bidang ya, Nah, kalau misalnya inputnya tidak lebih dari 255 atau outputnya tidak lebih dari 255, maka boleh pakai tipe byte. Jadi nanti penulisannya ada di belakang sebagai apa, misalnya sebagai integer kah, sebagai byte kah, atau long. Nah, ini dulu contohnya. Kemudian ada integer. Nah, integer ini batasnya adalah 2 byte. Berarti 2 kali ini. Dua byte ya. Nah, 2 byte. Nah, range-nya, nilainya mulai dari negatif 32 sampai dengan positif 32,767. Nah, kapan digunakan integer? Kalau misalnya nilai operasinya lebih dari nilai yang tersedia atau tidak lebih dari 32.767 atau negatif 32.768. Contoh misalnya kita mau melakukan operasi
berapa jumlah operasi aritmatika mencari luas persegi panjang misalnya. Nah, itu berarti rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar ya. Nah, koreksi kalau salah nanti ini. 2 kali panjang tambah lebar. Nah, diketahui dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, kalau misalnya hasil operasi ini berada di antara ini, 3 rank ini, baik itu negatif atau positif, maka boleh pakai integer. Nah, kalau long berarti 2 kali lipat dari integer. Nah, kalau single ini sama dengan 4 byte, tapi cakupannya lebih jauh dengan bukan lebih jauh sih. Single ini digunakan untuk operasi yang hasilnya itu berkoma atau bilangan float. Ya, float. Kalau float ini tidak tetap ya, atau mengambang kalau bahasa ilmiahnya float. Nah, batasannya itu sampai dari ini kelihatannya negatif ya, tapi ini berupa angka di sini ya. Mulai dari 0, sekian sampai 0, sekian. Kemudian ada double, currency, dan desimal. Oke. Nah, biasanya yang digunakan dalam operasi aritmatika itu adalah integer atau integer dan double ya, integer dan double. Nah, itu contohnya dulu. Ini disimpan dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada coding Bapak pakai byte atau integer atau single atau double, itu berarti tipe data. Nah, kemudian ada namanya tipe data non-numerik. Ya, tipe data non-numerik. Jenis data non-numerik adalah data yang tidak dihitung secara matematis yang menggunakan perhitungan aritmatika standar. Data numerik ini terdiri teks atau data string. Tipe data string, tipe data date, tipe data boolean yang menyimpan hanya 2 nilai, benar atau salah. Jadi tipe data numerik ini intinya tidak dapat dihitung. Data yang tidak dapat dihitung dengan operasi aritmatika. Contohnya data string, misalnya okta. Okta ini tidak bisa dilakukan operasi kali bagi tambah kurang. Nah, ini disebut dengan string. Kemudian 6 April. Nah, 6 April ini tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Nah, dia berhubungan dengan tanggal. Kemudian tipe data boolean. Karena true atau false. Ya, true atau false. Benar atau salah, 0 atau 1. Nah, ini tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Tipe datanya ada string, ya, ada string. Dan nilainya ini karakter. Gampangnya gini aja, 65.400 karakter ini artinya saudara bisa menulis A sampai Z. Ya, AZ itu kan cuma 32 ya. Anda bisa kali berapa nih supaya karakternya bisa penuh. Jadi Anda bisa bikin satu paragraf. Ya, 2 sampai 3 paragraf atau bisa bikin cerita pendek ya. Nah, ini string fix ya. Kemudian ada string variable length. Nah, ini yang sampai 10 byte. Nah, jadi kalau misalnya Bapak ada menggunakan file string atau date atau boolean, itu berarti menggunakan tipe data numerik. Ya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan variabel. Nah, variabel adalah sesuatu yang menyimpan nilai melalui algoritma. Nah, Anda dapat membuat algoritma berdasarkan nilai yang misalnya, apakah nilai sama dengan 7 atau 30, apakah nilai lebih dari 4, atau Anda dapat melakukan perhitungan pada nilai menjadi sesuatu yang lain, misalnya tambahkan nilai 2 atau kalikan dengan 6 dan seterusnya. Nah, Anda perlu mendefinisikan variabel sebelum menggunakannya. Nah, untuk mendefinisikan variabel, Anda harus menetapkan nama variabel dengan nama variabel dan tipe datanya. Oke, intinya ini, Anda harus menetapkan nama variabel dan tipe datanya. Nah, ini adalah bentuk penulisannya. Ya, selalu didahului dengan kata dimension. Dimension ini merupakan pernyataan yang menandakan bahwasanya dia adalah variabel. Ya,
menandakan dia variabel. Nah, diikuti dengan nama variabel. Nah, penulisan dalam variabel ini tidak boleh dipisahkan oleh spasi, harus ditulis dalam bentuk penuh unta. Nah, nanti Bapak jelaskan bagaimana penuh unta ya. Oke, kita akan cobakan langsung contoh variabel. Nah, dalam program ini, nah, di sini ada dua variabel yang digunakan, ya, ada dua variabel digunakan, yaitu nama dan pesan. Nah, kedua variabel ini adalah bertipe string. Ya. Nah, boleh ditulis secara implisit, langsung dengan namanya, ya, langsung dengan nilainya, atau bisa ditulis secara eksplisit. Nah, ini implisit, ini langsung, ya, langsung dim nama string. Nah, ini Muhammad Wali ditulis. Nah, atau boleh juga dim pesan string, kemudian baru bikin lagi pesan sama dengan selamat ulang tahun. Kemudian nanti muncul pesan, ya, pesan selamat ulang tahun untuk nama siapa. Oke, kita cobakan. Tambahkan lagi formnya. Nah, kemudian pilih Windows Form. Dan kita bikin variabel ya. Nah, variabel kita pakai button, isi buttonnya dengan variabel juga. Variabel ini udah sama nih kayaknya. Oke, ini Bapak tulis saja dulu variabel. Kemudian kita pilih view code, pilih object button 1, eventnya adalah event klik. Kemudian kita bikin sesuai dengan tulisan gambar, coding yang ada. Ya, kita bikin dimension. Nah, ini berarti dia menggunakan variabel, ya, nama string sama dengan, nah ini disebut dengan penulisan variabel secara implisit. Oke, akan jika kemudian dim pesan string. Boleh kalau misalnya sudah bikin seperti ini. Nah, ini ya, selamat ulang tahun misal, atau boleh bikin seperti ini kan, dan cari ini dihapus dulu kan. Nah, kita isi pesannya apa. Belajar Visual Studio. Oke, Visual Studio. Nah, nanti kita bikin pesan textbox, pesan tambah dengan dan, ketik itu koma ketik, kemudian tambahkan lagi dan, bikin nama. Nah, artinya nanti dalam pesan ambil bagian ini, kemudian ini petik 1, petik 2 ya. Ya. Nah, pesan tambah dengan nama. Ambil pengaturan dulu, pilih properties, dan kita jalankan form 7. Kalau tadi form 6 langsung jalankan, langsung ada gambarnya variabel, kita klik selamat belajar Visual Studio Autentika. Nah, kalau misalnya ini kurang spasi, ditambahkan aja spasi di belakang koma, kita tambahkan
Oke. Nah, ini adalah contoh dari variabel. Nah, berikutnya adalah konstanta. Oke. Konstanta ini berbeda dengan variabel dalam arti bahwa nilai-nilai konstanta itu tidak berubah, ya. Tidak berubah selama program dijalankan. Nah, untuk menghasilkan konstanta, ya, Anda perlu kata baku konstan. Ya, konstan. Nah, diikuti dengan nama konstannya, kemudian tipe data dan nilai. Jadi, kalau ada formatnya seperti ini berarti nilai variabel tersebut dan nilai konstantanya itu tetap. Ya, tetap. Contohnya ini. P itu nilainya konstan. Ya, 3,14. Atau R, radius. Ini ditetapkan radiusnya adalah 10. Walaupun dia ditulis dengan cara dim, tidak pakai konstan, maka ini tetap dianggap sebagai konstanta. Konstanta. Nah, tetap ya. Nilainya tetap. Oke. Kemudian ditulis seperti ini juga boleh. Dim luas lingkaran A single. Kemudian luas lingkaran sama dengan Pi kali R pangkat 2. Nah, Pi kali R pangkat 2. Radius ya, pangkat 2. Nah, nanti hasilnya dalam bentuk message box. Nah, terkadang tidak selalu penulisan dalam variabel ini berbentuk eksplisit ya. Terkadang dia dipisah seperti ini ya. Ini hanya khusus untuk deklarasi saja, dan ini untuk baris program atau operasinya atau prosesnya. Nah, jadi hati-hati saja cara membaca coding ini ya, kalau sudah menggunakan konstanta atau menggunakan variabel. Kita coba saja. Oke, kita tambahkan di form yang sama saja. Kita tambahkan satu lagi, namanya adalah konstanta. Konstanta. Oke, nah kita tulis sana di konstan P single sama dengan 3,14 ya, 3,14 di R single. Nah, kalau ditulis ini berarti nilainya tetap, tapi kalau misalnya ditulis seperti ini ya, ini kayak gini aja, berarti ini khusus ini variabelnya boleh diganti-ganti. Oke. Kita bikinnya ini sama dengan 10. Ini dim luas lingkaran. Nah, yang disebut dengan punuk unta ya, boleh diawali seperti ini. Diawali huruf besar. Di luas lingkaran itu kan terdiri dari dua kata tuh, luas dan lingkaran. Luas dan lingkaran. Nah, dalam print variabel itu tidak boleh dipisah pakai spesifik. Kalaupun dipisah harus menggunakan underscore seperti ini. Ini boleh. Nah, kalau dia tulisan seperti hijau ini, berarti dia belum dipakai. P sama luas lingkaran itu belum dipakai. Ya. Dia udah dideklarasikan atau dikenalkan, tetapi dia belum dipakai. Kalau punuk unta seperti ini, luas, L-nya huruf besar, ya, tetap huruf depannya itu huruf besar. Dan kata itu disebut dengan penulisan punuk unta. Luas lingkaran A single. Oke, nah baru kita pakai luas lingkaran. Nah, itu tandanya mau dipakai luas lingkaran
sama dengan I dikali R di pangkat 2. Nah, pangkat 2. Nah, itu luas lingkaran. Nah, nanti hasilnya kita bikin di Mrs. Box. Oke, Mrs. Box. Luas lingkaran, luas lingkaran dan radius ini pakai L dan R dan nah, ini nanti hasilnya dibaca ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini tidak perlu sama sekali. Nah, luas lingkaran dengan radius 10 adalah 314. 314 karena radiusnya adalah 10. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan variabel. Oke, Bapak rasa cukup dulu untuk video kali ini. Ini penggunaan variabel dan konstanta serta program picture box. Bapak rasa cukup dulu untuk video kali ini. Selanjutnya nanti akan Bapak sambung dengan array ya. Oke, Bapak sudahi videonya. Kita nanti tunggu aja video berikutnya. Bapak sudahi materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.